Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diska Dirgantini, NIM 50423017 dari kelas 1A, Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas PEBI. Di sini saya ingin menjelaskan rangkuman materi Pancasila untuk memenuhi tugas UAS Pancasila oleh dosen pengampu, yaitu dengan Bapak Angger Hidayat, Esper, MP. Berikut adalah penjelasan materi dari saya. Pancasila, sejarah Pancasila. Asal kata Pancasila itu sendiri dari bahasa Sanskerta. Kata panca berarti 5 dan sila berarti prinsip, asas, dan dasar. Apabila diulik secara bahasa, Pancasila menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila itu sendiri telah dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Nah, adapun hari lahir Pancasila yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 adalah pemilihan hari lahir Pancasila yang merujuk pada momen sidang Dikotosu Junbi Chosakai atau BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 28 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pada saat itu, Soekarno menyebut kalimat dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme dan peri kemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang yang melandaskan kelima asas tersebut, maka Dikotosu Junbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut Panitia 9, yaitu yang berisi dan bernama Soekarno, Muhammad Hatta, Abikusumo, Muhammad Yamin, Abdul Muzakir, M.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Nah, itulah sekilas sejarah lahirnya Pancasila yang perlu kita ingat, tapi tidak hanya untuk diingat. Lahir Pancasila juga merupakan momen untuk mengenang, menghormati, sekaligus menghargai perjuangan pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Adapun Pancasila sebagai dasar negara itu, yaitu adalah sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa, merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia ini. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat karena Pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Pancasila merupakan perenungan jiwa yang mendalam. Hasil perenungan jiwa yang mendalam ini yang dilakukan oleh The Founding Father lalu dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Contoh, Pancasila sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap dan tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh pada sila pertama yang berisi ketuhanan yang Maha Esa, di saat kita menerapkan sila pertama, kita juga harus menerapkan sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Tidak hanya menerapkan satu sila saja. Pada saat contoh penerapan tersebut sudah menunjukkan contoh yang sebenarnya dalam kehidupan. Misalnya, pada saat kita menerapkan sila pertama dalam menghargai agama lain, beribadah, kita juga harus menerapkan sila kedua dalam menerapkan kewajiban membantu dan menjaga saat agama lain beribadah. Begitu juga sebaliknya, kita dapat
hak yang sama dalam beribadah dan diberikan penjagaan saat hari besar seperti Idul Fitri, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, dan lain-lain. Untuk sila ketiga, kita juga dapat menjunjung kerjasama antar umat beragama. Sila keempat, menghargai pendapat mereka dan keyakinan yang mereka pilih. Dan sila kelima, saling menerapkan keadilan untuk menjaga sesama agar hak kewajiban itu seimbang. Macam-macam pendapat atau pola pikir. 1. Pendapat absolut, yaitu pendapat dia benar dan pendapat orang lain itu salah. 2. Skeptis atau overthinking, susah dijadikan pedoman karena menganggap semua salah. 3. Relativis, menganggap semua benar atau tidak ada pendirian. 4. Pola pikir kebinekaan, pola pikir yang terjebak. 5. Stereotype, yaitu pernah mengalami prasangka pola pikir. 6. Etnosentris, keadaan membangga-banggakan kelompok atau suku sendiri. 7. Diskriminasi, posisi di mana pilih-pilih selalu tidak pandang, dia selalu tidak dipentingkan, contoh berbeda ras, suku, dan agama. Pasca Reformasi atau Orde Baru. Pasca Reformasi adalah era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998 dan dalam kanajah politik Indonesia merujuk pada masa pasca berhentinya Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Sejak saat itu, berbagai tuntutan pun disuarakan oleh elemen masyarakat untuk memperbaiki kondisi dan struktur ketatanegaraan. Nah, antara lain contohnya seperti amandemen Undang-Undang Dasar 1945, penghapusan ABRI, penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, dan pemberantasan korupsi, kolusi, serta nepotisme. Dan pada waktu Presiden Soeharto turun dari jabatannya pada Mei 1998, peristiwa ini menandai awal dari sebuah era baru dalam sejarah Indonesia. Setelah dikuasainya oleh rejim otoriter Orde Baru Soeharto selama lebih dari 3 dekade, Indonesia memulai fase baru. Nah, yang dikenal sebagai reformasi atau pasca reformasi. Era ini dipandang sebagai awal periode demokrasi dengan perpolitikan yang terbuka dan liberal. Dalam era baru ini, otonomi yang luas kemudian diberikan kepada daerah dan tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah atau desentralisasi. Nah, dasar dari transisi ini dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar yang disetujui Parlemen dan disahkan Presiden Republik Indonesia pada tahun 1999 yang menunjukkan transfer kekuasaan pemerintahan dan pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Dan terakhir, adapun penerapan gotong royong yang pernah saya lakukan sebagai mahasiswi ataupun sebagai individu dalam masyarakat. Untuk sebagai mahasiswi, saya pernah belajar bersama atau bekerja kelompok. Ini merupakan salah satu jenis gotong royong, di mana dalam kegiatan ini kami belajar saling membantu, bahu-membahu untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bersama. Untuk di lingkungan masyarakat, saya pernah bergotong royong dalam membantu warga mengadakan hajatan seperti acara pernikahan, sunatan, akikah, dan lain-lain. Dan ada hal lainnya, yaitu saya pernah menyiapkan kegiatan hari besar keagamaan, contoh membantu acara Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj, dan lain-lain. Dan hanya itulah beberapa contoh penerapan gotong royong yang pernah saya lakukan. Emang seharusnya sebagai generasi milenial bergotong royong karena dapat memperbaiki kualitas lingkungan serta mendorong jiwa untuk bekerja sama, bergotong royong. Dan bergotong royong ini
kita bisa meningkatkan hubungan silaturahmi sama masyarakat. Dan berkat Pancasila juga, dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang sudah menjadi suatu berkah, penuntun keberagaman yang dapat dirajut menjadi penutupan. Emang sudah seharusnya sebagai generasi milenial bergotong royong karena dapat memperbaiki kualitas lingkungan, serta mendorong jiwa kita untuk bekerja sama. Dengan bergotong royong ini, kita bisa meningkatkan hubungan silaturahmi sesama masyarakat. Berkat Pancasila juga, dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang sudah menjadi suatu berkah, penuntun keberagaman yang dapat dirajut menjadi penuntun nasional Bhinneka Tunggal Ika. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf jika ada penjelasan materi yang kurang jelas dan kurang berkenan. Saya akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.